Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Rumbia dengan NIM 2024-34-029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif itu adalah perkembangan atau cara seseorang berpikir, mengerti sesuatu dan belajar hal yang baru dan mengolah informasi. Jadi, makin bertambah umur, biasanya orang juga makin pintar dalam berpikir, menyusun ide, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Proses ini dimulai dari kita kecil sampai kita dewasa. Nah, contoh yang dapat saya ambil dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya pas kita masih bayi. Nah, kita hanya bisa melihat dan memegang barang. Terus lama-kelamaan belajar berbicara, mengerti aturan, dan pas sudah besar bisa berpikir logis dan merencanakan sesuatu. Semua itu termaksud dari bagian perkembangan kognitif. Nah, dalam kognitif memiliki beberapa tahap yaitu C1 sampai C6 berdasarkan taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu C1 atau mengingat, remembering. Ini adalah kemampuan buat mengingat informasi yang pernah dipelajari, biasanya cuma hafalan saja dan belum tentu kita mengerti maksudnya. Nah, contohnya yaitu kamu menghafal Pancasila, nama-nama hari dalam seminggu atau rumus 2/3. Misalnya kamu tahu kalau 2/3 itu 1/2 kali alas 3 kali tinggi, tapi kamu belum tentu mengerti rumusnya. Nah, yang kedua yaitu C2, memahami atau understanding. Nah, di sini kamu sudah mengerti makna dari sesuatu yang kamu pelajari. Cuma menghafal, tapi bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri. Contohnya yaitu kamu mengerti kenapa air bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Atau kamu mengerti kenapa kebersihan lingkungan itu penting buat kesehatan. Nah, itulah mengapa disebut C2 atau memahami. Adapun yang ketiga yaitu C3, menerapkan atau applying. Nah, di sini kamu bisa menggunakan pengetahuan atau informasi yang kamu punya buat menyelesaikan ide atau masalah atau membuat sesuatu. Nah, contohnya yaitu kamu pernah belajar cara menyusun paragraf di pelajaran bahasa Indonesia, lalu kamu praktekin buat bikin cerpen sendiri, atau kamu pakai rumus matematika buat menghitung belanjaan di warung. Nah, itulah contoh dari C3 atau menerapkan, applying. Adapun C4 yaitu menganalisis atau analyzing. Nah, di sini kamu bisa memecahkan informasi jadi bagian-bagian, lalu mencari tahu bagaimana bagian-bagian itu saling berhubungan. Nah, contohnya yaitu kamu lihat dua berita tentang masalah jalan rusak, lalu kamu bandingkan isinya, mana yang cuma opini, mana yang ada datanya. Atau kamu analisis kenapa nilai ujian kamu turun, apakah karena kamu tidak belajar, atau kurang tidur, atau soal yang susah. Nah, begitulah dalam menganalisis sesuatu. Adapun yang kelima yaitu C5, menilai atau evaluasi. Nah, C5 saat kita menilai atau memutuskan mana yang baik atau yang tidak baik, bagus atau kurang bagus, kita memikirkan dulu semua pilihan lalu memilih yang paling cocok dan yang paling benar menurut kita. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu kamu sedang menilai film yang baru kamu tonton. Nah, setelah menonton film kamu berkata bahwa filmnya seru, tapi ceritanya agak susah dimengerti. Nah, itulah yang disebut kamu menilai kelebihan dan kekurangan dari film yang kamu nonton tersebut. Nah, yang terakhir yaitu C6 atau menciptakan, creating. Dalam tahap ini, kemampuan paling tinggi, kamu bisa menyusun ide-ide baru dan membuat sesuatu yang belum ada sebelumnya. Bisa dari pengetahuan yang kamu punya atau gabungan dari banyak hal. Nah, contohnya yaitu kamu sedang membuat vlog tentang cara belajar efektif versi kamu sendiri, atau kamu menulis lagu tentang persahabatan dari pengalaman kamu dan inspirasi dari lagu lain. Nah, itulah yang disebut dalam menciptakan sesuatu.
Nah, yang kedua yaitu afektif. Afektif adalah ranah yang berhubungan dengan perasaan, sikap, nilai, minat, dan emosi seseorang. Dalam pembelajaran, efektif berkaitan dengan bagaimana peserta didik menunjukkan sikap dan perilaku positif seperti menghormati, menghargai, peduli, dan bertanggung jawab. Dalam taksoni Bloom, khususnya revisi Krathwohl untuk ranah efektif, ada 5 tingkatan, yaitu dari A1 sampai A5, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, berikut penjelasan A1 sampai A5 dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang pertama yaitu A1, menerima atau receiving. Nah, di sini dimana seseorang mau memperhatikan atau mendengarkan sesuatu yang bernilai. Contohnya dalam kehidupan sehari yaitu dimana siswa mau mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran tanpa main HP dan menyimak orang tua saat menasihati kita. Yang kedua yaitu merespons atau responding. Nah, seseorang tidak hanya mendengarkan, tetapi memberikan tanggapan atau reaksi positif. Contohnya adalah di mana kita menjawab salam dari teman atau guru, bertanya saat tidak memahami pelajaran yang diberikan guru, dan mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Yang ketiga yaitu menilai atau valuing, di mana seorang mulai meyakini atau menganggap penting suatu sikap atau nilai. Contohnya yaitu selalu datang tepat waktu ke sekolah karena sadar pentingnya disiplin, membantu teman yang kesulitan karena percaya bahwa saling tolong-menolong itu baik. Adapun A4 yaitu mengorganisasi atau organizing. Nah, di mana seseorang mulai menggabungkan beberapa nilai menjadi satu sistem kepercayaan atau prinsip hidup. Contohnya yaitu menjadikan jujur, disiplin, dan tanggung jawab sebagai prinsip utama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menyusun jadwal belajar sendiri karena ingin mengatur waktu dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu menghayati, mengamalkan. Charakterisation by flow, di mana nilai-nilai itu sudah menjadi bagian dari kepribadian sehingga terlihat dalam semua sikap dan tindakan. Contohnya yaitu seorang siswa yang dikenal jujur dan bertanggung jawab, tidak mencontek meskipun diawasi. Yang kedua yaitu seorang anak yang selalu sopan dan hormat kepada semua orang karena sudah terbiasa menjunjung tinggi nilai kesopanan. Nah,